Shalom, Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu kepingin menikmati pemeliharaan Tuhan, jangan berhenti untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apa yang telah diberikan Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita meninggikan Allah kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami, pimpin sertai kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hambamu yang melayani Engkau. Berikan sukacita, berikan penjagaan yang erat karena Engkau memberkati. Bapa kami berdoa untuk pemimpin pujian, kami berdoa berkati beliau, berkati anakmu, berkati hambamu untuk meninggikan Engkau. Urapi hambamu dengan roh puji-pujian untuk membawa kami sukacita, persatukan dengan musik ya Bapa. Kami berdoa untuk hambamu yang bawa firman, urapi hambamu dengan roh kudusmu. Kuasai ya Bapa, kuasai kami semua menjadi pelaku firmanmu yang baik. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang sertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan yang dihadapi sekarang ini, baik itu sakit, penyakit, kesusahan, permasalahan hidup, kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban atas kehidupan kita. Kita perlu yakini bahwa dalam segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena hanya Dia yang selalu memberikan kekuatan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Semua kulakukan, semua denganmu Tuhan. Ku tahu
sukacita. Kami boleh menikmati segala kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah. Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Yesus. Ku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus. Ku takkan menyerah Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami. Bersama-Mu Yesus, kami mampu hadapi semua. Ku takkan menyerah. Terima kasih Bapa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Dalam segala perkara kami Tuhan, Engkaulah jawaban dan andalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apa yang telah diberikan Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Lalu mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi itu yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
Tuhan selalu menjaga dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Dialah penolong yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Allah kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus, terima kasih. Kaulah penolong yang setia dalam kehidupan kami, Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, Yesus, perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan, itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jemaat yang dikasihi Allah, hari ini firman Tuhan diwartakan di rumah keluarga Mas Sidarta yang sangat diberkati Tuhan. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya buka hati, belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore yang indah Kau berikan pada kami. Hati kami telah siap Tuhan untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami sehingga kami dapat mengerti ayat demi ayat yang dibukakan untuk kami, dan kami punya bahasa yang sama sehingga semuanya dapat kami pelajari dan kami terapkan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pun siap untuk mewartakan Injil-Mu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita ambil tema tetap kuat di tengah penderitaan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula, dan tentunya nasihat ini dicurahkan juga atau diarahkan juga kepada kita supaya kita tetap kuat di tengah penderitaan. Mari kita awali dari cerita tentang Rasul Paulus yang mendapat perintah dari Tuhan untuk mengabarkan Injil kemurahan Allah dari tempat satu ke tempat lain. Awalnya Tuhan memerintahkan Rasul Paulus ke Siprus, berangkat, lalu pindah ke Pafos, berangkat, dan di Pafos dia bertemu dengan gubernur yang bernama Sergius Paulus, dan Sergius Paulus percaya kepada Tuhan. Lalu pindah lagi ke Perga, ke Pisidia, Antioquia, memenangkan banyak jiwa, hampir satu kota itu percaya pada Yesus. Tetapi ada akibatnya. Akibatnya orang-orang yang tidak percaya pada Yesus mulai menghasut. Dan dengan hasutan mereka itu, maka Paulus harus pindah lagi. Dari tempat itu dia pindah ke Ikonium, dan di sana orang-orang Yahudi yang benci pada Paulus mengejar-ngejar, menghasut orang-orang Ikonium agar Paulus disiksa, bahkan dirajam batu. Bagaimana tanggapan Rasul Paulus dan Barnabas? Apakah dia lari dari perintah Tuhan? Tidak. Paulus pindah ke Listra dan pindah ke Derbe dan tetap memberitakan Injil. Mari kita buka Kisah Para Rasul 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likoania, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Hasil pemberitaan Injil ialah ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dia disembuhkan hanya gara-gara ikut ibadah, mendengar firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, lalu Rasul Paulus menyembuhkannya. Di Listra, Paulus dianggap sebagai dewa Hermes, dan Barnabas dianggap sebagai dewa Zeus, sehingga para imam dewa Zeus, para imam dewa Hermes datang ke kota itu ingin memberikan persembahan kepada Rasul Paulus dan Barnabas, tetapi kedua orang itu menolak karena dia mengatakan, saya bukan dewa, saya manusia biasa, jadi saya sama dengan kamu. Tidak perlu menyembah aku, tidak perlu memberikan persembahan-persembahan khusus kepada aku. Nah,
Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Rasul Paulus memberitakan Injil dan dia mengatakan kepada mereka bahwa saya ini manusia biasa. Hanya perbedaannya saya percaya pada Kristus. Sedangkan kamu yang memiliki kehebatan ini di hadapan Tuhan, kamu hidup dengan kesia-siaan. Perbuatanmu yang hebat itu, perbuatanmu yang kamu katakan baik itu, perbuatanmu yang kamu lakukan setiap hari itu, perbuatan sia-sia di hadapan Allah. Maka tinggalkan perbuatan sia-sia itu, terimalah Yesus. Paulus ingin menjelaskan bahwa mereka meninggalkan perbuatan mereka yang sia-sia dan mulailah berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kamu. Supaya kamu berterima kasih, supaya kamu percaya pada Yesus, supaya kamu mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu pengampunan dosa. Kasih karunia itu adalah kekuatan yang dapat membuat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Sehingga di Listra itu banyak orang percaya pada Yesus. Karena ajaran Rasul Paulus ini, maka banyak orang yang percaya pada Yesus. Ayat yang ke-19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak kepada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, lumpuh sejak kecil, lalu dia mengajak orang bertobat percaya kepada Allah, tetapi orang-orang dari Antiokhia, dari kota-kota lain datang ke sana menghasut supaya Rasul Paulus ditangkap dan dilempari batu. Dan mereka taunya Rasul Paulus sesudah dilempari batu mati. Rasul Paulus dan Barnabas mati lalu diseret keluar kota. Itulah cara Tuhan untuk melindungi Rasul Paulus dan Barnabas. Nah, jadi Allah menjagai, memelihara dan memberikan kekuatan kuasanya. Sehingga walaupun dia sudah dilempari batu, diseret keluar kota, tetapi dia tetap hidup. Inilah pekerjaan orang-orang yang cinta Tuhan. Kadang-kadang orang yang cinta Tuhan itu dibenci oleh orang lain. Kadang-kadang orang yang cinta Tuhan itu mengalami berbagai macam tekanan. Orang-orang yang suka mengabarkan Injil itu dicemooh oleh orang lain. Tetapi Tuhan menyertai. Tetapi Tuhan memelihara. Luar biasa bukan? Kalau Bapak Ibu kepingin menikmati pemeliharaan Tuhan, jangan berhenti untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang dulu hidup dalam kesia-siaan, sekarang Tuhan kepingin kita ini hidup di dalam kasih karunia Allah. Ayat 20, para murid mengelilingi Rasul Paulus dan Barnabas, dan oleh kemurahan Tuhan Rasul Paulus dan Barnabas hidup kembali. Di dalam ayat 21, di Derbe
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Oleh kekuatan Roh Kudus, mereka tidak kenal istilah takut. Karena apa yang dilakukan ini kepengin supaya orang lain ngerti. Dosa itu tidak dapat ditebus dengan harta. Dosa itu tidak dapat ditebus dengan berbagai macam ritual-ritual. Tetapi dosa itu hanya dapat ditebus oleh kepercayaan mereka kepada Yesus. Ini yang kadang-kadang manusia tidak memperhatikannya. Sesudah mendapatkan keselamatan pribadi, lalu mereka tidak mau jawil saudaranya. Dia tidak mau memberitahu pada saudaranya. Dia tidak mau memberitahu pada orang tuanya. Dia tidak mau memberitahu pada sahabat-sahabatnya. Sehingga silahkan kamu. Kalau kamu mau pergi ke neraka, saya mau ke surga. Orang seperti inilah yang tidak menikmati kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu harus disampaikan. Harus diberitahukan kepada orang lain. Supaya orang lain kenal Yesus. Dialah yang menyelamatkan. Dialah yang menumbuhkan kehidupan rohani kita. Dan dialah yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi mereka tidak kenal lelah lalu kembali ke kota-kota yang memusuhi mereka. Ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka. Supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Pelajaran yang luar biasa. Pelajaran kepada orang percaya. Agar orang percaya tetap kuat di tengah-tengah penderitaan. Jika mereka menggunakan iman sebagai landasan kehidupannya. Mereka akan kuat di tengah-tengah berbagai macam tindasan-tindasan, berbagai macam ancaman-ancaman. Jangan lupa, iman itu harus menjadi landasan dalam hidup. Lalu apakah iman itu? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harap apa? Yang kita harap adalah Yesus, tidak kelihatan. Tetapi aku percaya, aku berharap padamu Tuhan. Dan pengharapan kepada Yesus inilah yang membawa dampak luar biasa di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Orang sakit pasti sembuh. Dasarnya apa? Dasarnya iman kepada Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Punya harapan yang kuat walaupun Yesus tidak nampak. Aku percaya Tuhan. Orang yang kurang ekonominya bisa cukup bahkan limpah jika dasar hidupnya iman kepada Yesus. Punya harapan yang kuat kepada Yesus. Yesus mampu membuat 5 roti 2 ikan cukup untuk makan 5.000 orang. Dan masih sisa. Nah, jadi kepercayaan bahwa Tuhan memberikan pertolongan itu harus menjadi landasan hidup kita. Sehingga wajah kita bukan wajah susah, tetapi wajah kita wajah sukacita. Karena tahu Tuhan pasti menolong. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menikmati kasih karunia Allah, yaitu pengampunan dosa? Apakah kita sudah menikmati kuasa Allah yang tak terbatas? Kalau belum, terima Yesus sekarang. Ikut Yesus sekarang. Supaya kita dapat terus belajar dan menikmati kasih karunia Allah. Dan sesudah Bapak Ibu menikmati kasih karunia Allah, jangan lupa beritakanlah Injil. Karena dengan memberitakan Injil, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala,
kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah memberikan penjelasan kepada kami supaya kami tetap teguh, tetap tenang, tetap mampu hidup di tengah badai, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Bahkan kami mampu untuk mengalahkan berbagai macam kehidupan karena landasan iman yang kami landaskan kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa? Protokol kesehatan di GBS Haleluya ada 6. 1B, berdoa, dan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Yang kedua, berdoa untuk ibadah online. Supaya ibadah online ini jalan terus. Supaya penginjilan ini jalan terus. Kami butuh dukungan doa dari Bapak Ibu. Dan dari dukungan doa inilah kami tetap kuat dan kami tetap akan menjalankan misi Allah ini. Yang kedua, doakan kru supaya kru tetap sehat, supaya kru tetap semangat dalam melayani. Doakan pula alat-alat supaya alat-alat itu awet, karena alat-alat ini bawa ke sana kemari dan diberkati oleh Tuhan awet. Lalu yang lebih kami mohon, para pecinta ibadah online begitu buka, like down. Ya, di like, karena like itu merupakan kebanggaan bagi kami. Dan juga share 5 orang. Lagi pula beri komentar agar kami makin semangat. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas campur tangan-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Engkau limpahkan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, di dalam tangan kemurahan-Mu kami serahkan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan, baik kesehatannya. Engkau berkati, Engkau curahkan roh hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan dapat diikuti oleh segenap pemerintahan di negara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RT RW, semuanya kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga bangsa dan negara ini Tuhan dapat mendapatkan berkat yang daripada-Mu, menjadikan bangsa yang makmur, bangsa yang tentram, aman, karena Engkau menyertai di dalam pemerintahan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para Polri, para TNI Tuhan, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga di dalam mengatur bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau memberikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan semuanya mempunyai roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memberkati Ibu Suheni, Pak Paulo Sugito,
Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Happy, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Yeski Kurniawan, dan Wagini. Kau jamah Tuhan dengan kemurahan-Mu sehingga mereka telah Kau pulihkan. Kami juga berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh baru, Iman Hartono yang minta jantung baru Tuhan, Pak Sriono yang kakinya lemah, Pak Sarjono, Ibu Salami yang migrain, Ibu Wagini yang lemes badannya, Ibu Setyo Purnomo yang kakinya sakit, Saudari Rachel yang kanker stadium 1, Sugiyarti yang kerongkongannya sakit, dan juga Asid yang kakinya dioperasi karena patah tulang kakinya. Tidak ada perkara yang mustahil. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan Mbah Tarto. Jamah imannya Tuhan, supaya imannya ini menjadi landasan hidup dan mereka menikmati kemurahan Allah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan satu dengan yang lain, namun kami mengharapkan Engkau tetap menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu dan nikmatilah. Saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.